Bersegeralah bertobat total, berbalik total, menghasilkan buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan melepaskan saudara dari apa yang disebut sebagai hukum dosa dan hukum maut. Amin. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi membahas narkoba, berhala, dan riba. Berbahayanya serupa, saudara. Tapi kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang narkoba, berhala, dan riba. Ke tempat yang tertinggilah segenap jiwaku merindulah, tunaikan doa tiap waktu. Tuhan angkatlah jiwaku, Tuhan angkatlah jiwaku, lebih dekat kepadamu. Semakin tinggi ku merindu, Tuhan dan angkat jiwaku. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan angkatlah jiwaku, lebih dekat kepadamu. Semakin tinggi ku merindu, Tuhan angkatlah jiwaku. Menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku, lebih dekat kepadamu. Semakin tinggi ku merindu, Tuhan angkatlah jiwaku. Hindari ketiganya. Tentu ketiganya berbahaya, saudaraku yang kekasih. Hanya warna dan porsinya yang berbeda. Kita akan memakai kacamata ilahi untuk membahasnya. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan, sudah tahulah kita. Saudara bisa baca, saudara bisa lihat, saudara bisa memahami apa yang terjadi pada pemakai narkoba. Ya, mereka ketergantungan, memiliki gangguan secara fisik dan psikis pada tubuh alamiah mereka. Mereka memiliki perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku yang bisa berbeda pada umumnya. Maksudnya terganggu mereka. Saudaraku yang kekasih, Pak Matius sudah pernah membantu penyembuhan daripada para penderita narkoba dari 12 orang, 5 orang kembali lagi ke perilaku lama, mereka bebas melakukan hal yang lama, 2 orang meninggal. Saudara, di luar setelah mereka keluar dari tempat penampungan tersebut, 7 orang Tuhan sembuhkan hanya dengan
penggemblengan ilahi. Saudaraku yang kekasih, sebetulnya para pemakai narkoba pada umumnya penakut. Mereka takut menghadapi masalah, takut menghadapi hidup, ya, kehidupan dan sebagainya. Mereka takut menghadapi. Maka mereka melakukan pelarian dalam bentuk ketergantungan pada narkoba. Mereka memiliki masalah mental, mereka memiliki depresi, kecemasan. Mungkin aja sebagian yang karena genetika, karena keturunan orang yang pemakai narkoba. Ada yang pernah mungkin mengalami trauma fisik maupun psikologis. Ada sikap impulsif dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan dorongan tak tertahankan pada sesuatu hal berdasarkan insting mereka. Ada lagi rasa penasaran, ada lagi pengaruh lingkungan, banyak sekali saudaraku. Ada yang tidak sengaja, ada yang pilihan ketagihan. Pilihan ketagihan, banyak manusia memilih ketagihan pada alkohol, ketagihan pada rokok, ketagihan pada video game dan segala macam. Hal-hal tersebut adalah pilihan. Ya, saya pernah sekali merokok pada waktu SMP kelas 3 atau kelas 2. Begitu saya isap tidak enak, saya bingung. Mereka pada gagah-gagahan mengisap rokok. Ya, beli lagi. Saya dikasih pun hanya kali itu saya mau merokok. Saya nggak mau membuat diri saya sudah harus beli, merusak diri lagi. Apalagi narkoba, saudaraku yang kekasih. Pilihan yang disebut sebagai ketagihan atau kecanduan, kondisi yang membuat seseorang kehilangan kendali atas apa yang ia lakukan, yang merupakan pilihan daripada yang membuatnya berkecanduan, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, orang kecanduan tidak mudah untuk dihentikan. Karena itu adalah perilaku yang panjang. Ya, tak peduli konsekuensi, mereka tak peduli resikonya. Dari kacamata ilahi, manusia ketergantungan narkoba memerlukan pertolongan. Kenapa? Dari kacamata ilahi adalah kalau rohnya yang kita lihat, maka rohnya terjebak di dalam penjara yang disebut sebagai penjara maut. Mereka tidak mampu lagi mempergunakan tubuh alamiahnya yang seharusnya bisa berguna bagi rohnya. Tetapi tubuh alamiahnya sendiri ketergantungan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka rohnya tak berdaya, mempergunakan tubuhnya yang tak berdaya. Saudaraku yang kekasih, sungguh tragis sebetulnya. Di Indonesia saja ketergantungan narkoba ada 6 juta orang, sekitar itu. Maka dibutuhkan untuk mereka sembuh. Mereka harus sadar manusia, sadar bahwa mereka adalah manusia berbeda dengan binatang. Binatang hidup untuk makan. Manusia berbeda, makan untuk hidup. Manusia memiliki roh yang harus mempertanggungjawabkan. Manusia memiliki roh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tubuh alamiahnya. Binatang tidak. Apalagi kalau saudara sadar jati diri bahwa roh Anda tidak sia-sia turun ke bumi, karena ke bumi ini adalah menjadi anak-anak alama tinggi. Maka Tuhan akan membebaskan roh saudara kalau saudara datang kepada Tuhan. Kalau saudara sadar jati diri, ya, saudara datang dan percaya kepada Tuhan, maka roh saudara dibebaskan. Dan saudara akan terbebas tubuh alamiah saudara, karena Tuhan ikut campur dalam kehidupan saudara. Juga dibutuhkan sadar ilahi. Ya. Perhatikan,
Perhatikan saudaraku yang kekasih. Kecanduan, baik kecanduan makan, kecanduan bekerja, kecanduan video game, kecanduan alkohol, kecanduan seks, kecanduan belanja, maupun kecanduan narkoba, sesungguhnya mereka sedang mencari kebahagiaan. Menikmati kebahagiaan semu, kebahagiaan yang salah. Saudaraku yang kekasih, carilah kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan fana. Saudaraku yang kekasih, karena kebahagiaan yang fana adalah perseteruan dengan Allah. Roma 8 ayat 2. Perseteruan dengan Allah. Seluruh ketergantungan dalam bentuk apapun, kecuali ketergantungan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya itu yang mereka cari. Amin. Mereka mencari itu. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Ya, ayat selanjutnya ayat 4. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ayat 5. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Kebahagiaannya kebahagiaan daging. Lanjut. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yes. Lanjut. Ayat selanjutnya. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu dia. Ayat 7. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Perseteruan dengan Allah, saudaraku yang kekasih. Karena mereka tidak hidup di dalam ketentuan yang dibuat oleh Allah. Itulah kebahagiaan semu. Maka sesungguhnya pencarian itu tinggal disublimasi ke dalam kebahagiaan sejati. Apa itu kebahagiaan sejati? Mari kita tengok Filipi 3 ayat 5-11 bagaimana Saulus bisa mensublimasikan kebahagiaan jasmania. Saulus bukan ketergantungan narkoba, itu lebih parah lagi. Dia menyuruh membunuh. Tapi kita lihat Filipi 3 ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Perhatikan kebahagiaan yang dia miliki adalah kebahagiaan strata jasmania, berbau religi. Lanjut. Ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Yes, itu dia sublimasi. Lanjut. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Yes, lebih mulia. Carilah yang lebih mulia. Carilah yang lebih membahagiakan roh Anda. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Menganggapnya sampah, padahal bukan narkoba, saudara. Kebahagiaan semu juga, yaitu kebahagiaan kekayaan, status sebagai warga negara Roma, dan seterusnya. Supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. 1. Lanjut. Ayat 9. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yes, kebenaran sejati.
bukan kebenaran semu. Lanjut, ada lagi yang akan diberikan bagi manusia-manusia yang mau datang mencari, menemukan kebahagiaan sejati. Ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Oh, menjadi serupa dalam Dia dalam kematiannya. Apa itu? Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu sesungguhnya yang ditakutkan roh manusia. Kita udah bahas minggu lalu. Yang ditakutkan roh manusia, yang dicemaskan yaitu masuk alam maut. Maka kalau saudara memiliki kebahagiaan semu dalam bentuk apapun, maka saudara lupa. Roh saudara tetap saja ketakutan, tetap saja cemas, tetapi tertutupi oleh kebahagiaan semu tadi, narkoba dan lain-lain. Yang kedua adalah berhala. Segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang dikasihi, segala sesuatu yang dijadikan ketergantungan, segala sesuatu yang dianggap Allah lain, ya, oleh manusia itu disebut sebagai berhala, dan itu ada dalam berbagai bentuk. Bisa menyembah makhluk, menyembah patung, menyembah benda-benda, dan menyembah harta, uang, kekayaan, dan seterusnya. Keluaran 20 ayat 3-5 saudara sudah kerap kali baca bahwa itu adalah atau mengakibatkan hutang maut pada saudara, anak-anak saudara, keturunan ketiga dan keempat, manusia-manusia yang membenci aku, kata Tuhan. Sehingga karena apa? Mereka memberhalakan, mereka lebih menyukai segala sesuatu, mengasihi segala sesuatu dibanding mengasihi Allah. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara, jika melakukan pemberhalaan, maka roh saudara, roh saya akan menjadi tidak berdaya. Serupa dengan patung, kalau saudara mau lihat patung yang diberhalakan di mana-mana masih ada sekarang. Maka seperti itu. Tidak berdaya tetapi seakan-akan berdaya. Berhala modern yang juga serupa, ya. Bedanya adalah kalau berhala jimat dan lain-lain seperti yang Pak Matius sebelum bertobat miliki, itu di luar diri. Ya, tetapi berhala modern, keserakahan dan lain-lain ada di dalam diri, ada di dalam hati. Dan saudaraku yang kekasih, berhala-berhala itu akan menelurkan racun maut. Racun maut yang akan kita makan, saudara makan, akan menjadi racun di dalam kehidupan saudara, kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah membiarkan iblis menguasai manusia-manusia yang memberhalakan. Allah sakit hati. Ya, saudaraku yang kekasih, maka Allah membiarkan roh saudara, tubuh alamiah saudara dihakimi oleh iblis. Jadi bukan Allah lagi, Allah nggak ikut campur tangan. Silahkan, monggo kerso. Saudaraku yang kekasih, seluruh berkat akibat pemberhalaan, misalnya ada orang ke Gunung Kawi atau ke gunung apa kek, ya, lalu mendapatkan berkat karena menyembah sesuatu, maka berkat itu adalah racun, baik yang dimakan oleh saudara, anak-anak, cucu-cucu saudara, racun semua.
Mending saudara pergi ke Gunung Sahari, dagang di sana, cari kerjaan. Itu tidak akan menjadi racun hasil yang dihasil, uang yang dihasilkan oleh saudara, keringat saudara. Saudaraku yang kekasih, iblis akan melakukan kesewenang-wenangan. Manusia-manusia yang memberhalakan serupa, yaitu manusia-manusia yang penakut. Bukan penakut, takut kepada Allah, takut kepada iblis. Dan akhirnya iblis pun akan seakan-akan melindungi ketakutannya, padahal bohong semua itu. Iblis akan membuat ketakutan itu menjadi nyata. Tetapi ditutupin dengan semu dulu, bahwa bahagia. Seperti narkoba tadi. Ya, bahagia, senang, dapat harta banyak. Semua adalah semu dan beracun. Semu dan beracun. Maka manusia-manusia modern yang memberhalakan dalam bentuk keserakahan atas benda-benda duniawi, saudaraku yang kekasih, atas hal-hal yang sejak zaman dulu berhala sudah memasuki ranah religi. Saudara, kita tengok Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bagaimana kemasan berhala di dalam apa yang disebut sebagai mantra. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yes, perhatikan. Lanjut. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi namamu, mantra nubuatan. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan dalam nama Yesus, engkau pergi hai setan. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh Tuhan kan sudah mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan dalam nama Yesus. No way, itu mantra. Bukan nggak boleh berkata dalam nama Yesus untuk pelayanan. Tetapi jika itu menjadi mantra, maka sesungguhnya itu sudah menjadi berhala sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, ayat 21, baca lagi. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, yes, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kalau saudara mau terlepas dari mantra, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, memuliakan Tuhan, bukan hanya menyerocoskan mantra dalam nama Yesus atau apapun. Betul? Saudaraku yang kekasih, maka jalan keluar. Manusia-manusia penyembah berhala pada umumnya adalah penakut. Sekali lagi bukan takut sama Tuhan, takut sama iblis. Maka mereka lebih menyukai dusta, perlindungan bohong. Ya, perlindungan bohong. Berlindung kepada yang ditakuti. Tetapi kalau berlindung kepada yang ditakuti adalah Tuhan atau Allah, maka Allah memang betul-betul akan melindungi. Tetapi kalau kepada iblis, saudara tengok, kita baca Yesaya 28 ayat yang ke-15. Perlindungan bohong semua itu. Yesaya 28 ayat 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai pelindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Itu dia, perlindungan bohong, saudara. Bersegeralah bertobat total, berbalik total, menghasilkan buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.
sehingga Tuhan akan melepaskan saudara dari apa yang disebut sebagai hukum dosa dan hukum maut. Amin. Yang terakhir adalah riba. Tentu banyak orang akan menganggap riba itu nggak ada apa-apanya, tidak seberbahaya pemakai narkoba, tidak seberbahaya pemberhala. No, mari kita bongkar. Kita tengok hukuman periba dan hukuman bahkan koruptor termasuk di dalamnya. Ya, engkau memungut bunga uang dan mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Perhatikan baik-baik ayatnya, saya bacakan sebagian. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa, akan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Yeskiel 22 ayat 20-16, itu bagian kata-katanya, saya menyingkatnya. Hukuman tersebut serupa dengan manusia-manusia yang memberalakan akal dan egosentrisnya. Saudara bisa baca Kejadian 1:11 ayat 1-9. Itu akan membuat manusia diserakkan, terpecah belah dalam keluarga, suku, kaum. Ya, juga kutuk bagi pemberhala sami mawon dengan para periba. Manusia-manusia yang menolak hukum Allah, ketetapan Tuhan seperti para periba tadi, ya, akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pak Matius melayani banyak orang, puluhan orang periba yang akhir hidupnya sengsara, anak-anaknya sengsara, saudara. Ya, kalau pas kaya, waduh rumahnya bertingkat dan segala macam. Bahkan ada yang satu kasus rumahnya 11, saudara. Rumah sewaan atau apa itu, kos-kosan 11 habis karena istrinya sakit, habis. Banyak lagi, saudara, kasusnya kesengsaraan, tetapi sebetulnya nggak ada apa-apanya. Kesengsaraan jasmania nggak ada apa-apanya, baik penyakit maupun kesengsaraan menjadi miskin karena periba tersebut mau berhenti. Saudaraku yang kekasih, habis. Tetapi yang paling sengsara adalah ketika rohnya masuk ke dalam kerajaan maut, dan kalau meninggal, si manusia, si periba meninggal, masuk rohnya disiksa di alam maut. Itu yang mengerikan. Mengapa mereka sulit bertobat? Hati mereka terlanjur berada di harta. Mereka terlanjur mencintai uang. Mereka terlanjur berkeserakahan, sehingga mereka mengalami banyak kesusahan, penderitaan, kekesalan. Ya, kalau mereka nagih menjadi kesal, penagihnya suruh gebukin. Mereka menjadi orang kaya yang bodoh. Kalau jadi kaya pun jadi kaya orang kaya yang bodoh. Harusnya begini lagi, saya mau begini terus, tidak berhenti. Mereka memakan uang darah. Mereka banyak tertutupi, tanda kutip, dengan melakukan perpuluhan, seakan semuanya beres. Firman Tuhan kepada orang muda yang kaya, buang semuanya, kasihin kepada orang miskin, dan engkau ikut aku, maka engkau akan masuk kerajaan Allah.
Tetapi orang muda yang kaya itu hati nggak mau karena banyak hartanya, saudaraku. Banyak orang kemudian para periba itu puas diri dengan persembahan yang mereka lakukan. Perhatikan baik-baik, Yudas mengembalikan uang yang dibayarkan kepadanya untuk menangkap Yesus. Ketika tahu Yesus disalibkan, dia mengembalikan uang itu kepada imam-imam kepala. Dan itu menyelamatkan? No. Apalagi cuma perpuluhan. Semuanya dikasihin uang darah tersebut. And then what happened? Yang terjadi adalah dia menggantung diri atau perutnya robek. Iblis mensikat dia. Maka tidak bisa kalau hanya bertobat dalam arti tadi. Bertobat secara fisik, no way. Ya, saudaraku yang kekasih, dibutuhkan pertobat total, menghasilkan buah sesuai pertobatan, yaitu mempergunakan harta, uang yang dihasilkan untuk seluruhnya dibagikan kepada orang miskin atau untuk kerja ilahi, melepaskan mereka dari cengkeraman iblis, membawa orang menjadi murid Tuhan, membawa orang supaya terlepas dari cengkeraman iblis seperti diri mereka. Pergunakan uang, kekayaan, kemampuan Anda untuk berbuah ilahi. Untuk apa? Menjadi uang mina. Jadi perhatikan, banyak orang mengatakan, Lukas 19 ayat 11. Perhatikan baik-baik. Uang mina berbeda dengan uang riba, saudara. Uang mina adalah kekayaan, kemampuan yang Anda miliki untuk berbuah bagi Tuhan. Itu uang mina. Kalau uang riba berbanding terbalik. Ya, kalau saudara bisa berbuah ilahi atas kekayaan saudara, atas apa yang Tuhan berikan kepada saudara, itu namanya uang mina. Saudara bisa baca sendiri Lukas 19 ayat 11 sampai 19. Sehingga saudara akan diterima di dalam kerajaan Allah. Dan banyak kasus para periba yang datang kepada Tuhan. Walaupun tertatih-tatih, tetapi mereka yang totalitas diselamatkan Tuhan bersama anak-anak, cucu-cucunya yang pernah makan uang darah. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sudah hadir di hadapan kami, di antara kami anak-anak-Mu, untuk memberitahukan kebenaran-kebenaran ilahi yang Tuhan nyatakan tentang narkoba, tentang pemberhalaan, tentang riba. Mari Tuhan meteraikan kata dan kalimat itu ke dalam tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu yang membaca, yang melihat, yang menangkap, yang merasakan kebenaran-kebenaran ilahi tersebut untuk dibawa di dalam perjalanan hidup anak-anakku yang tersisa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Sampai jumpa lagi. Haleluya.